Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Madani, mahasiswa PTI kelas 1B. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen memori komputer, bagian dari mata kuliah sistem informasi. Nah, materi ini membahas bagaimana komputer mengatur ruang penyimpanan utama agar program bisa berjalan dengan lancar, efisien, dan aman. Oke, lanjut ke materi. Oh ya guys, sebelumnya presentasi ini terdiri dari 13 bab ya, mulai dari pengantar, memori virtual, paging, hingga latihan soal. Semua bagian saling berkaitan dan akan saya jelaskan satu persatu agar bisa dipahami dengan mudah. Oke, sebelum ke materi inti, kita harus memahami dulu konsep dasar dari manajemen memori. Nah, basically manajemen memori adalah proses pengaturan ruangan penyimpanan utama atau bisa kita sebut RAM agar bisa digunakan secara efisien oleh program-program yang berjalan. Tanpa pengaturan ini, program bisa saling menimpa data, memori bisa penuh, dan sistem bisa lambat bahkan crash. Tujuan dari manajemen memori ini antara lain yang pertama adalah lokasi, di mana memindahkan program ke bagian memori yang kosong. Yang kedua ada proteksi, yaitu mencegah program mengakses data milik orang lain. Yang ketiga ada sharing, yaitu memungkinkan program agar berbagi dengan data yang orang lain. Yang keempat ada efisiensi, yaitu menggunakan memori dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah fleksibel, yaitu mampu menangani berbagai jenis dan ukuran program. Lanjut ke memori virtual. Memori virtual adalah teknik untuk membuat seolah-olah komputer memiliki memori atau RAM yang sangat besar, padahal sebenarnya terbatas gitu. Sistem operasi akan menyimpan sebagian data program di media penyimpanan lain seperti hard disk dan hanya memuat bagian yang sedang dibutuhkan ke RAM. Ini memungkinkan program besar tetap berjalan walaupun kapasitas RAM tidak mencukupi. Seperti itu. Konsep ini sangat berguna, sangat banyak program aktif bersamaan gitu. Sistem dapat mengatur keluar masuknya data dari RAM ke disk secara otomatis dan efisien tentunya. Oke, selanjutnya yaitu paging. Paging adalah metode pembagian memori menjadi blok-blok kecil berukuran tetap. Memori virtual dibagi menjadi bagian yang disebut page dan memori fisik dibagi menjadi frame. Saat program dijalankan, sistem akan mencocokkan page virtual dan frame fisik. Hal ini memudahkan alokasi ruang karena tidak perlu menyimpan program secara beruntun atau utuh. Nah, kelebihannya tidak ada fragmentasi eksternal dan pengelolaan lebih fleksibel. Nah, kekurangannya dapat terjadi fragmentasi internal jika ada sisi ruang yang tidak terpakai di dalam frame. Seperti itu. Segmentasi adalah metode pembagian program berdasarkan bagian logis atau fungsionalnya seperti kode, data, atau stack. Setiap segmen memiliki ukuran berbeda tergantung isi dan kebutuhan program. Ini membuat program lebih mudah dipahami dan dilindungi karena tiap segmen bisa diatur izin aksesnya. Namun, kelemahannya adalah muncul fragmentasi eksternal, yaitu ruang kosong kecil-kecil yang tersebar dan tidak bisa digunakan, jadi sedikit mubazir gitu ya. Nah, tadi kita telah membahas tentang segmentasi, begitu juga dengan paging. Nah, sekarang kita akan mencoba menggabungkan nih segmentasi bersama juga paging. Sistem operasi modern biasanya menggabungkan paging dan segmentasi. Caranya seperti apa nih? Yang pertama, program dibagi menjadi bagian segmen-segmen logis seperti kode dan data. Lalu tahap selanjutnya, segmen dibagi lagi menjadi page berukuran tetap gitu. Gabungan ini memberikan keuntungan dari kedua sisi. Mulai dari struktur program tetap logis karena segmentasi, lalu tetap efisien karena paging gitu. Jadi saling menguntungkan karena kedua tahap ini digabungkan, yaitu antara segmentasi dan juga paging. Alamat virtual dan MMU. Program tidak langsung bekerja dengan alamat fisik di RAM, melainkan dengan alamat virtual.
MMU atau Memory Management Unit adalah perangkat keras yang menerjemahkan alamat virtual ke alamat fisik. Nah, proses ini terjadi setiap kali data diakses dan harus cepat agar tidak memperlambat sistem. MMU juga berfungsi untuk memproteksi dan melokasi alamat selama program berjalan. Swapping. Nah, swapping adalah proses memindahkan program dari RAM ke hard disk secara sementara, lalu dikembalikan ke RAM jika dibutuhkan lagi. Nah, ini berguna saat RAM penuh agar program masih bisa berjalan. Tapi kalau terlalu sering terjadi, ini bisa membuat komputer menjadi sangat lambat. Kondisi ini disebut thrashing. Oleh karena itu, sistem operasi harus bijak dalam memilih proses mana yang harus di-swap. Selanjutnya ada alokasi memori. Nah, alokasi memori adalah cara atau sistem operasi menentukan letak program di memori. Nah, ada dua jenis utama. Yang pertama ada partisi tetap, yang berarti ukuran blok sudah ditentukan dari awal. Dan yang kedua adalah partisi variabel, yaitu ukuran blok menyesuaikan ukuran program. Nah, untuk partisi variabel ada beberapa strategi alokasi. Yang pertama ada first fit, yaitu ambil ruang kosong pertama yang cukup. Yang kedua ada best fit, yaitu cari ruang yang paling pas ukurannya. Yang ketiga ada worst fit, yang berarti cari ruang paling besar agar sisanya bisa dipakai program lain. Oke, seperti itu. Fragmentasi. Fragmentasi adalah kondisi di mana ruang memori tidak bisa digunakan secara maksimal. Yang pertama ada internet fragmentation, yaitu terjadi saat satu blok terlalu besar dan sisa ruangnya tidak bisa dipakai. Yang kedua ada external fragmentation, yang berarti terjadi saat ada banyak ruang kecil tersebar, tapi tidak cukup untuk menyimpan program. Solusi antara lain yaitu paging atau composition, yaitu menyatukan ruang-ruang kosong menjadi satu blok besar. Page table and TLB. Page table adalah yang menyimpan informasi tentang pemetaan page ke frame gitu. Tapi karena akses ke page table membutuhkan waktu, maka digunakanlah TLB, yaitu Translation Look-Side Buffer. TLB adalah cache yang menyimpan pemetaan yang sering digunakan agar akses tidak lebih cepat. Efisiensi akses ini dapat dihitung dengan rumus EMAT, yang berarti Effective Memory Access Time, yang mempertimbangkan waktu akses TLB dan memori. Proteksi dan shared memory. Proteksi memori mencegah program sering mengakses data secara sembarangan. Sistem operasi menggunakan bit proteksi seperti read only, write, execute untuk mengatur akses setiap bagian memori. Shared memory memungkinkan dua atau lebih proses berbagi data pada satu bagian memori, tetapi tetap dengan aturan dan kontrol agar tidak terjadi konflik. Selanjutnya yaitu sistem modern dan arsitektur. Sistem modern seperti Windows, Linux, dan Android menggabungkan berbagai teknik manajemen memori. Contohnya, yang pertama yaitu Intel menggunakan segmentasi dan paging. Yang kedua Linux fokus pada paging dan proteksi. Yang ketiga Android tidak menggunakan swapping karena efisiensi memori di perangkat mobile. Nah, selain itu ada juga konsep seperti dynamic loading, dynamic linking, dan overlay untuk menghemat memori. Nah, di sini ada penutup yaitu latihan soal. Soal ini membutuhkan kita untuk memahami bagaimana cara kerja penerjemahan alamat dan perhitungan performa. Coba kalian hitung soal yang ada di sana dan tulis jawabannya di komentar. Oke, sebelumnya sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan tadi bisa membuat teman-teman memahami bagaimana sistem operasi bekerja mengatur memori. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, saya sangat terbuka. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.